Halo Changers, selamat datang di acara All About SMCC. Bersama saya Terry, kali ini kita akan membicarakan tentang Saints Movement. Langsung saja dengan narasumber yang sudah hadir di sini. Selamat datang untuk Ko Budi Utomo, selamat datang untuk Ko Angga. Apa kabarnya Ko? Sehat-sehat? Luar biasa. Luar biasa ya. Kalau nggak sehat saya yang pulang Ko ya. Oh silakan. Iya. Oke, Changers, ada peraturan nggak tertulis ya di SMCC ini, dilarang memanggil penatua kita dengan sebutan Bapak, Om, atau Pastor ya, nggak boleh banget. Nanti api bisa menghanguskan kalian ya tiba-tiba gitu. Karena kita takut tua. Karena takut tua. Apapun usianya semuanya panggil Ko ya. Oke Ko, langsung saja kita mau ngobrolin tentang SMCC nih. Di awal terbentuknya, kemudian kenapa disebut dengan Saints Movement seperti itu. Bisa diceritakan Ko, Saints Movement Community Church. Kenapa disebut Saints Movement Ko ya? Oke, jadi dari sebelum SMCC berdiri ya, kita sering kali berdiskusi, saya dengan Angga, cuman ngobrol. Kemudian dari beberapa buku, kalau kita melihat bahwa pergerakan ke depan, dan pada saat itu karena kita ini termasuk generasi X ya. Jadi generasi X itu pada saat itu sebetulnya kebenaran-kebenaran yang dilepaskan bahwa orang seringkali mengatakan bahwa itu generasi tanpa wajah. Artinya adalah sudah nggak lagi muncul seperti orang menyebut generasi Yosua, bukan generasi Musa lagi yang one man show. Nah, kemudian dari buku-buku pergerakan orang percaya dan sebagainya, lalu kita sendiri punya kerinduan bahwa satu hari harusnya pergerakan yang benar itu bukan yang muncul bukan satu orang. Ya, yang muncul harusnya ada begitu banyak orang karena cuman satu Tuhannya yaitu Yesus. Berarti kalau cuman ada satu orang yang muncul, jangan-jangan dia gantikan Yesus, misalkan begitu. Nah, dari situlah kita berpikir bahwa semua orang itu punya hak untuk mereka bisa bergerak bersama-sama. Semua orang punya hak untuk menjadi pemimpin. Semua orang berhak untuk terlibat, ya, untuk dipakai Tuhan. Jadi itu bukan hanya milik satu orang hamba Tuhan saja. Nah, dari situlah maka kita sepakati bahwa ada kata Saints Movement, pergerakan orang-orang percaya. Itu sih. Oke Ko, menarik sekali tadi disebutkan pergerakan tanpa wajah dan kata bahwa kita semua harus bergerak gitu ya. Pergerakan tanpa wajah, kenapa Ko? Semua orang ingin dikenal, semua orang ingin diketahui apa yang diperbuat gitu kan Ko? Bisa diceritakan mungkin Ko, kenapa itu bisa muncul? Ya, sebetulnya begini. Kalau kita melihat kenapa kok generasi tanpa wajah, berarti nggak ada satupun yang muncul menonjol sendiri. Jadi tanpa wajah itu semua orang nggak akan pernah kelihatan. Dalam tanda petik bahwa semua orang terlibat, bahkan bisa, semua orang itu bisa dipakai Tuhan gitu kan. Jadi seperti perbedaan antara Musa dan Yosua. Musa kan sendiri, semuanya pokoknya Musa. Memang Yosua itu muncul, tetapi kalau kita baca di Alkitab, Yosua waktu mengangkat tabut semuanya untuk dibawa untuk menyeberang itu tidak sendirian dia sudahan. Kalau dulu Musa dipukul sendiri, tapi kalau ini enggak, Yosua bersama-sama. Artinya adalah bahwa ke depan, bahkan saat ini yang harusnya semua orang itu bisa terlibat dalam pergerakan, maksudnya begitu. Seperti tadi yang saya katakan, bahayanya adalah begini. Kalau kita nggak semua bergerak, berarti akan bergantung pada satu orang. Kalau kita lihat Alkitab ya sebetulnya di awal, bahwa sebetulnya kecelakaan di Alkitab itu adalah ketika mereka minta raja. Padahal sebelumnya Tuhan yang memimpin. Berarti kalau Tuhan memimpin, berarti kan semuanya bisa terlibat. Jadi artinya Tuhan mau perintahkan, mau pakai siapapun bisa. Tapi begitu satu raja, maka fokus orang-orang akan hanya berfokus pada satu orang. Makanya muncul yang namanya kultus. Nah, kultus ini yang paling mengerikan adalah seringkali orang ini akan bisa menggantikan Tuhan. Lalu kedua pertanyaan, kenapa kok semua harus bergerak? Alkitab jelas berkata, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Artinya sebetulnya apakah
bergerak itu bukan berarti memimpin sebuah pergerakan. Tapi bergerak itu artinya aktif bahwa setiap orang terlibat melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi kalau dia di dalam Tuhan harusnya dia hidup, harusnya dia bergerak, maka dia akan memberi dampak ada. Eksistensinya akan dirasakan orang-orang sekelilingnya. Jadi poinnya adalah di dalam dia dulu. Makanya semua orang kalau di dalam Yesus harusnya dia hidup, kalau hidup pasti dia bergerak. Kalau dia bergerak berarti akan menimbulkan sebuah eksistensi, dia ada dampak dan lain sebagainya. Jadi begitu. Oke, dari Ko Angga mungkin mau Belum ada nambahkan? sih. Oh, oke, Lanjut itu. aja. Iya. Nah, tadi disebut-sebut sebagai bergerak itu sebagai sesuatu yang memang harus dikerjakan ya kok dalam SMCC ini. Pergerakan seperti apa yang dirindukan oleh SMCC kerjakan sih kok sebenarnya? Ya. Ya, jadi pergerakan itu kan dalam arti begini ya, kita jangan membayangkan selalu orang kadang-kadang terjebak karena pergerakan itu sebuah proyek. Bukan. Bergerak itu berfungsi masing-masing. Dengan segala apa yang mereka punyai, segala potensi yang Tuhan beri, talenta-talenta yang diberi Tuhan. Orang seni, pakailah senimu untuk memuliakan nama Tuhan. Orang sport, pakailah sport itu untuk memuliakan Tuhan. Bahkan bukan hanya memuliakan Tuhan, tapi mereka bisa memakai semua apa yang ada untuk membawa orang-orang kepada Yesus. Jadi artinya adalah kejarlah mimpimu, pakailah potensimu, pakailah talentamu yang Tuhan beri, semuanya pakailah itu aja. Dari Tuhan, untuk Tuhan, kepada Tuhan, segala sesuatunya untuk Tuhan. Tapi berarti itu kan harus berkarya dia. Yeah. Ya, bukan hanya dia menjadi penonton. Bahaya banget kalau sebuah gereja hanya mengumpulkan jemaat yang hanya bisa duduk hari Minggu. Nanti jadi netizen ya kok ya, kalau Ya. cuma penonton aja ya. Netizen kan suka komentar kan? Iya, makanya benar nggak banget heran itu. ya kan, jadi Netizen malah kritikus, benar. iya kan? Semuanya jadi masalah. Jadi kayak gitu. Silakan nggak? Ya, mungkin saya mau tambahkan ini seperti satu ayat ya yang mengatakan usahakanlah kesejahteraan kota. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya gereja atau kita kumpulan orang percaya, kita itu sudah didesain oleh Tuhan untuk kita menjadi terang dan garam, ya kan? Dalam arti kita memberi dampak yang nyata terhadap lingkungan sekitar. Nah, kalau kita mengacu kepada ayat yang tadi, usahakanlah kesejahteraan. Jadi sebenarnya kita sebagai kumpulan orang percaya, kita harus peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan, di kota, kita memberi dampak, dan memberi dampak itu jelas sekali kita mengusahakan kesejahteraan. Nah, bagaimana kita bisa mengusahakan kesejahteraan dalam satu kota? Tentunya sebuah kota itu punya problem yang multidimensi, ya semuanya. Dalam arti contoh paling sederhana, kalau sebuah kota, bagaimana sebuah kota bisa bebas dari pengangguran? Nah, maka tentunya harus muncul pengusaha-pengusaha yang membuka banyak lapangan pekerjaan. Maka kota itu bisa bebas dari pengangguran. Bagaimana sebuah kota bisa bebas dari wabah sakit penyakit? Nah, maka tentunya muncullah dokter dan tenaga-tenaga medis yang lain yang bekerja untuk membebaskan kota dari wabah. Atau demikian juga siapa yang bisa membuat sebuah kota itu menjadi bersih, bebas dari sampah. Nah, maka tentunya tenaga-tenaga yang bekerja untuk membersihkan sampah ya yang ada baik di jalanan maupun di rumah tangga. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa untuk mengusahakan kesejahteraan kota itu dibutuhkan bagaimana setiap orang itu menjadi maksimal ya dengan potensinya masing-masing dan mereka bergerak ikut peduli dan melakukan sesuatu ya untuk kotanya, untuk lingkungannya. Ya, dan dari situ kita bisa melihat bahwa kumpulan orang percaya atau gereja, maka dia akan menjadi terang atau garam di kota tersebut. Ya, percayalah gini ya, kalau coba dikerjakan satu orang, misalkan tidak banyak orang ya, itu sangat terbatas. Yang jelas yang pertama adalah dibatasi usia. Biasanya kalau orang yang kultus individu itu begitu satu meninggal selesai sudah, itu selesai. Dua, terbatas dari sisi kapasitas, kekuatan, berpikir, tenaga. Mau sekuat apa dia berpikir sendirian, ya kan? Jadi kalau banyak semua bergerak, mereka semua terlibat, berarti kekuatannya ganda, pikirannya ganda, semuanya. Jadi
keterlibatan mereka, tenaga mereka ganda semuanya, bahkan bukan hanya ganda saja, pelipat gandaan semua bergerak. Kita bayangkan bahwa semakin banyak orang bergerak, semakin akan luas dampak yang akan dibuat. Itu prinsipnya gitu. Ah ya, betul banget. Jadi changers bergerak berarti kita juga menggunakan potensi dan talenta apa yang Tuhan sudah berikan buat kita ya Ko. Lalu kita melakukan sesuatu buat kota kita, buat masyarakat di sekitar kita. Dan tentunya untuk mengusahakan hal itu tidak hanya cukup kita sendiri, karena pasti kelelahan di tengah jalan. Jadi kita butuh yang namanya sinergi dengan orang lain gitu ya Ko ya. Iya. Nah, ya Ko. Iya, betul. Oke. Kirain mau menambahkan gitu Ko. Nah, Ko, berarti kan dalam pergerakan ini dibutuhkan lebih banyak pemimpin ya Ko, untuk memimpin banyak hal yang dikerjakan. Nah, bagaimana untuk melahirkan para pemimpin ini di SMCC? Apa yang diyakini Ko dalam melahirkan para pemimpin ini? Silakan Kak. Ya, sebetulnya kalau kita bicara melahirkan pemimpin, kita kembali kepada mandatnya Kristus ya kan, bahwa mandatnya Kristus adalah kita harus memuridkan, ya kan? Kita memuridkan, ya kemudian kita juga bisa melihat bagaimana isu pembapaan juga muncul, ya kan? Ya. Nah, inti daripada pemuritan, pembapaan, kita harus fokus untuk memberdayakan. Ya, bukan memperdaya ya. Ya, ya kalau memperdaya berarti kan kita memanipulasi, itu. Ya kan? Ya. Itu banyak orang bisa memperdaya. Ya, ya berarti kita menyihir, kita memanipulasi seseorang. Tetapi memberdayakan artinya membuat seseorang itu menjadi mampu atau menjadi berdaya. Nah, itu tentunya harus menjadi cara pandang kita semua ya kan di SMCC. Ketika kita berjumpa dengan satu pribadi, kita harus belajar percaya bahwa Tuhan udah tanamin satu potensi dalam dirinya mereka. Ya kan? Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang di sekitarnya, kita punya cara pandang bahwa kita harus ikut membuat potensinya dia bertumbuh, berkembang. Ya, membuat dia menjadi punya kemampuan dengan potensi yang dia tanamkan. Nah, itu yang harus menjadi cara pandang di SMCC, supaya apa? Supaya melalui sentuhan yang kita berikan, baik dalam pembapaan, pemuritan, ya kita akan membuat setiap orang itu maksimal dalam dirinya sesuai dengan potensi ilahi yang Tuhan kasih, dan dari situ maka pemimpin-pemimpin akan banyak sekali muncul. Oke, ya. Jadi satu nilai yang penting untuk melahirkan pemimpin adalah pemberdayaan itu tadi ya. Kok Budi mungkin ada nambahkan? Untuk detailnya nanti pemberdayaan kita akan bahas lagi ya enggak ya. Tapi gini, sebuah kerinduan untuk kita melahirkan pemimpin, tadi Angga udah ngomong betul pemberdayaan. Tapi kita juga, saya akan bicara dari tools yang kita buat juga di SMCC. Makanya gini kan, ada banyak orang hanya punya kerinduan. Tapi kenapa kok itu tidak berjalan? Karena tidak ada sebuah tools atau lingkungan, keadaan yang tidak mendukung, misalkan begitu. Mimpinya sih keren, tapi nggak lakukan apa-apa. Makanya kita punya mimpinya keren, lahirkan pemimpin gitu kan. Nah, bagaimana caranya untuk kita mendorong dan supaya kita nggak pernah lupa? Makanya bentuk dari SMCC ini sendiri. Satu, gereja sel, misalkan, sel group. Karena sel group ini akan create leader sebanyak-banyak mungkin. Gitu kan? Dan kepemimpinan kita adalah majemuk. Berarti yang dibutuhkan bukan hanya satu, tapi lebih dari satu di setiap lini yang membutuhkan pemimpin. Ya, baik itu komunitas, baik itu kelompok 120. Nah, lalu dengan tools lagi yang kita buat adalah di SMCC ini nggak mau besar, ya kan? Tapi banyak, nggak mau besar tapi banyak. Jadi kalau bahasa yang lebih mudah, kita nggak mau membuat kayak kalau sekarang ini misalkan nggak mau seperti Giant kayak apa? Carrefour, ya, tetapi lebih cenderung kayak Alfamart, Indomart, kecil-kecil. Makanya kita namakan dengan namakan kelompok 120. Kecil-kecil, berarti tidak lebih dari 120 kita udah split. Bayangkan, kalau jemaat yang mempunyai 10.000 jemaat ya satu gereja, berarti pemimpinnya siapa? Ya butuhnya cuma satu. Tapi kalau kita punya 10.000, kalau itu dibagi masing-masing cuma 50 orang sudah menjadi kelompok 120, berarti bayangkan ada berapa? Ya 10.000 dibagi 50, kalikan kalau pemimpin majemuk. Berarti ada sebuah tantangan bahwa kita dituntut untuk lahirkan pemimpin terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Nah, itu adalah tools yang
yang kita siapkan itu ada berhubungannya dengan yang namanya Saints Movement. Ya itu. Oke, Go, tadi disebutkan create leaders dan kepemimpinan majemukku. Nah, kenapa mengambil sebuah sistem kepemimpinan majemuk? Karena beberapa orang yang saya jumpai pernah ada pandangan bahwa kepemimpinan majemuk itu sesat, tidak alkitabiah gitu, Go. Bisa mungkin dijelaskan, Go, kenapa kepemimpinan majemuk? Wah, itu mesti Angga kalau senang kalau bicara alkitabiah dia. Aku justru tertarik siapa yang ngomong sesat. Iya. Ini penasaran. Itu jangan-jangan yang sesat yang ngomong. Yang enggak ngerti Alkitab. Jadi penasaran. Iya. Pengen tahu. Ya, sebetulnya kalau kita lihat di Alkitab, khususnya di Kisah Para Rasul ya, di Kisah Para Rasul, hal yang menarik sekali itu adalah mereka selalu berkumpul dalam kerumunan, maksudnya orang-orang percaya. Nah, demikian juga ketika berbicara tentang kepemimpinan, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, di mana sebuah jemaat dirintis, maka di situ dikatakan para rasul menetapkan penatua-penatua jemaat di situ. Dari Kisah Para Rasul itu. Iya, jadi bukan menetapkan seorang gembala sidang, tetapi dikatakan mereka menetapkan penatua-penatua. Nah, penatua-penatua maka tentunya itu bicara jamak, ya kan? Nah, terus demikian juga sidang para rasul ya, sidang para rasul, kita bisa baca itu di Kisah Para Rasul. Nah, mereka selalu bersidang, meskipun memang sejarah gereja juga menunjukkan pemimpin para rasul itu adalah Petrus, ya kan? Nah, tetapi kita bisa melihat bagaimana dalam bersidang, Petrus tidak berusaha untuk tampil sendirian, tetapi dia selalu bersidang bersama dengan para rasul yang lain. Nah, kebijakan bersama itu menjadi ketetapan bagi gereja bersama-sama yang diteruskan kepada jemaat-jemaat di lokal yang tentunya juga dalam bentuk kepenatuaan semuanya. Nah, dari model semacam itu, kita meyakini bahwa kepemimpinan gereja seharusnya, jadi setelah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, itu adalah majemuk bentuknya. Ya, apalagi pernah Tuhan Yesus juga bilang bahwa yang disebut tidak ada pemimpin di antara kamu, yang pemimpin itu adalah Mesias. Nah, berarti kita istilahnya gini, tidak diharapkan salah satu menyatakan diri, akulah pemimpin kalian. Ya, tetapi bagaimana kita tetap dalam kemajemukan, kita akan tetap berusaha menjaga satu kondisi di mana kita sama-sama belajar submit. Kenapa? Karena Tuhanlah pemimpin. Seperti itu. Jadi siapa yang lebih unggul? Tidak ada. Tuhan yang lebih unggul. Supaya tidak terjadi kultus tadi itu ya, juga betul. ya, Ya, jadi kita belajar untuk submit, kita belajar sama-sama untuk mendengar, saling konfirmasi. Nah, itu fungsi utama daripada kemajemukan di situ. Dari Ko Budi mungkin mau menambahkan? Ya, jadi sekali lagi bahwa kita percaya ya bahwa ini tuh Tuhan yang tuntun kita ya, dalam arti sampai hari ini, sampai kita kalau melihat ternyata semuanya itu terhubung dengan kenapa SMCC itu ada, yaitu Saints Movement. Seperti tadi kita katakan kelompok 120, gereja sel, kepemimpinan majemuk, seperti tadi Angga yang katakan tadi ya, bahwa bayangkan kalau kita nggak majemuk hanya satu orang. Kemungkinan terbesar bahwa semuanya akan berpusat kepada satu orang. Ketika kita majemuk, kita berproses loh. Bukankah Yesus juga waktu dia naik ke surga, setelah dia selesai, sebelum dia naik ke surga, dia ngomong bahwa dia memberikan masing-masing jawatan guru dan sebagainya, 5 jawatan dilepaskan. Fungsi, artinya berarti gini, nggak ada satu orang yang setelah Yesus, nggak ada, misalkan gitu kan. Walaupun orang berkata, Paulus katanya punya 5 jawatan. Ya itu silakan, tapi tidak dijelaskan dalam secara khusus bahwa 5 jawatan itu miliknya Paulus, nggak ada. Tapi setelah itu sudah nggak ada lagi, bahwa setiap orang itu ternyata nggak mungkin bisa memimpin sendirian, lalu itu mencapai dengan maksimal. Seperti saya dengan Angga. Oh, kami beda banget, artinya begitu kan. Secara jawatan kami berbeda, secara profil kepribadian kami berbeda, ya kan. Ada yang ngomong bahwa, woi kalau saya darah panas seperti api, kalau dia seperti air yang menenggelamkan tenang. Dia menghanyutkan ternyata. Dia menghanyutkan. Terserah, orang mau ngomong apapun silahkan. Artinya, yang jelas bahwa kami bisa katakan bahwa kami berbeda. Ya, tapi di tengah keterbedaan inilah yang mengikis kami kan,
bahwa sebetulnya kami ini punya kesempatan untuk berdiri sendiri-sendiri, tapi dengan berjalannya waktu setelah 13 tahun kami tahu bahwa ternyata nggak bisa. Itu loh. SMCC misalkan saya sendiri juga nggak bisa. Angga sendiri nggak bisa. SMCC bisa jadi seperti ini karena kami bersama-sama, bukan hanya kami berdua ternyata. Ada lagi board of leader Jarpim itu muncul lagi dengan beragam orang-orang yang mempunyai insight yang berbeda-beda dan fungsi yang berbeda-beda. Nah dari situlah kami lebih mempercayai betul-betul bahwa majemuk nggak enak buat yang biasanya mereka tunggal. Itu akan mengikis banyak keegoisan kita. Ego kita akan dikikis habis. Sampai satu hari kita hanya bisa berkata bahwa iya ya, sendiri nggak bisa. Tapi majemuk juga akan lebih aman. Karena tidak ada satupun yang kita harus tonjolkan. Dan semuanya kita tahu bahwa ya Yesuslah pemimpinnya. One day penatua bukan kami berdua kok. Satu hari bisa saja penatua itu bisa 10, bisa 15 orang satu hari. Waduh. Ya, bisa bertambah. Ya, jangan harapkan bahwa kami penatua berdua sampai kami mati, kira-kira gitu kan. Terry pun juga bisa. Waduh, kok kapan ya kok? Ya, itu kira-kira. Iya kok. Oke. Begitu ya Changers. Jadi untuk kepemimpinan majemuk memang diadakan karena supaya satu dengan yang lain saling melengkapi sesuai fungsi dan sesuai karunia yang sudah Tuhan berikan. Sehingga kita sama-sama bergerak untuk melakukan apa yang Tuhan mau, dan Kristus adalah satu-satunya pemimpin dan kepala dari kita sebagai tubuh Kristus. Oke, kita break dulu di sesi ini. Di segmen berikutnya kita akan tanya jawab lebih banyak lagi. Oke.